Wankawan TV1. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Kita buka pertemuan ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Konferensi pers kali ini diselenggarakan oleh 3 aliansi atau koalisi. Bukan aja tambah-tambah, yaitu pertama Front Penegakan Daulat Rakyat FPDR. Presidiumnya sudah hadir Pak Marwan Batubara. Itu Batubara yang lagi mentok sekarang karena pemberian IUP. Kemudian yang kedua Front Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR. Kalau tadi FPDR, GPKR salah seorang presidium ada di sini, yaitu Dr. Paulus Yanuar, tokoh Katolik dan tokoh kesehatan yang pernah menggugat undang-undang tentang kesehatan, dan sekarang turunannya peraturan pemerintah nomor 28 menjadi kontroversial. Mbak Anu di sini. Kemudian yang ketiga, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, catatan dengan adendum. Salah seorang presidiumnya hadir di tengah kita, Mas Adriatus, ini tokoh muda, dan saya sendiri juga berada sebagai presidium di GPKR dan di G45. Mungkin nanti ada beberapa orang lagi yang akan datang. Kemudian ikut hadir ya, pelaksana aksi pada tanggal 18 Agustus nanti ikut hadir Dr. Sabriati Aziz, 18 Agustus 2024. Ini tokoh perempuan, organisasi perempuan muslim, muslimah juga ikut di presidiumnya. Kemudian Mbak Ida, ya, ini juga aktivis. Beliau tidak salah dari Aliansi Rakyat Menggugat, ARM, dan ada jumlah yang lain berada di belakang ya. Mohon maaf saya tidak menyebut nama, dan sebagian juga organisasi atau lembaga yang ikut mendukung. Ada yang duduk di sana, benar sebelah sini aja. Mas Eko, ini dari Tapak Suci, dudukkan. Daeng mau duduk di mana? Ini termasuk Korlap, koordinator lapangan untuk aksi 18 Agustus nanti, tapi ingin beralih profesi jadi wartawan ini. Oke, karena ada 2 konferensi pers di gedung ini, mohon kawan-kawan wartawan juga bisa bertahan nanti setelah ini, tepatnya pukul 15.30, mungkin di ruang lain ya, di belakang. Itu konferensi pers oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Kenapa tadi nggak tepuk tangan, baru sekarang tepuk tangan? Yang juga akan mengadakan aksi pada hari yang sama, memperingati Hari Konstitusi, cuma hari BP Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina jam 6 pagi, sedangkan kita ini siang. Untuk itu, sebelum ke tokoh-tokoh yang mewakili aliansi koalisi ini, saya minta kepada yang mewakili pelaksana aksi nanti untuk menyampaikan informasi tentang kapan, di mana, dan hal-hal lainnya. Silakan Mbak Ati atau Mbak Ida. Itu ada mic depannya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi alhamdulillah aksi kita akan kita adakan nanti
tepatnya di gedung DPR MPR DPD RI. Di gedung apa di luar gedung? Di luar gedung. Iya harusnya di masuk ke dalam. Nah itulah dia, harusnya masuk ke dalam ya. Tapi sementara belum dibolehin masuknya. Baik, terus jamnya kita apakah jam 14? Terserah. Iya, jam 14 dan kita berharap bahwa aksi ini diramaikan oleh kawan-kawan semuanya, termasuk memang insya Allah hari ini datang para elemen-elemen ormas-ormas muslimah nih, banyak yang datang alhamdulillah, dan juga dari lembaga-lembaga yang lain. Jadi untuk nanti di acara itu kita berharap bahwa kita akan menyampaikan aspirasi kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Mbak Ida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Din, Pak Marwan, dan Pak Paulus, dan semuanya, maaf tidak bisa disebutkan. Kembali lagi kita akan mengadakan aksi pada tanggal 18 Agustus 2024 di halaman gedung MPR, DPR, dan DPD. Alhamdulillah ini mendapat respon baik dari semua kalangan, dan salam dari elemen-elemen yang ada di Bandung. Beliau tidak bisa hadir karena saat ini pun sedang mengadakan konsolidasi untuk keikutsertaannya nanti pada tanggal 18 Agustus. Jadi beliau mengirimkan salam untuk kita semua, dan insya Allah akan hadir ikut turun nanti di tanggal 18 Agustus 2024. Begitu pula yang dari Surabaya dan beberapa juga yang dari Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan ini adalah fenomena baru untuk kita semua, bahwa memang pergerakan dan perjuangan harus tetap dilakukan sampai titik yang terakhir, tidak ada kata kembali untuk perjuangan. Itu saja mungkin. Apa? Sampai titik terakhir. Titik terakhir. Titik darah. Titik darah. Kalau nyebut darah katanya suka lebay gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon yang mewakili organisasi, lembaga, elemen pendukung aksi duduk di depan semua. Saudara-saudara, itulah informasi dari tim pelaksana. Kita silakan tim pelaksana aksi 18 Agustus 2024. Terdiri dari 5 orang, Dr. Sapriyati Aziz, Mbak Ati, Mbak Ida, Mas Jindar, Rohani, siapa ini? Daeng mana? Anda di sini? Ini dong Bang Daeng. Boleh. Dia mau merangkap wartawan. Wah, Satu Pak. lagi siapa? Oh berarti Bapak ini ikut ini aja, Bang. Tiba, ya. Yang sudah menyampaikan tadi rencana aksi 18 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus sudah dinyatakan sebagai Hari Konstitusi ya, oleh 3 elemen, dan oleh karena itu ya, aspirasi besarnya tegakkan kedaulatan rakyat, terapkan Undang-Undang Dasar 1945, ada tanda dalam kurungnya dengan adendum dan seterusnya ya. Tempatnya di depan gedung rakyat, gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat ya, Selatan, Jakarta Pusat. Oke. Jamnya tadi ragu-ragu tim pelaksana. Semula ditetapkan jam 2 ya, jam 2 siang. Tadi ada usul perubahan menjadi jam 10 pagi dengan harapan peserta aksi bela Palestina di Monas dari jam 6 sampai jam 10 ikut bergabung nanti ke gedung MPR RI. Itulah mengapa jam 10 rencananya,
rencana semula jam 2, tapi ya, ada usul belum diputuskan. Sebenarnya coba berdua ini putuskan mana yang bagus. Mana Pak Edwin sama Pak? Lanjut dulu. Enggak, biar segera selesai. Jam 10. Oke, sudah ditetapkan lewat musyawarah mufakat secara kilat menjadi jam 10 pagi. Memang matahari sedang naik, ya, walaupun kalau jam 2 matahari sedang turun. Dipilih jam 10, ya terserah dengan harapan nanti kita sampaikan di konferensi pers kedua beserta aksi di Monas bisa long march ke gedung MPR DPR RI. Karena sebagian masa ini juga ikut kayak jam 10 ya. Tolong kawan-kawan wartawan. Nah, sekarang giliran saya minta 2 orang dari masing-masing aliansi ya, untuk menyampaikan hal yang bersifat substantif, walaupun belum menjadi pernyataan bersama, baru nanti akan dibacakan ya, pada tanggal 18 ya. Saya mulai ya, secara singkat ya, yang mewakili FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat. Ini terdiri dari 100 tokoh yang telah mengeluarkan petisi. Itu termasuk pendukung dari kegiatan 18 Agustus. Saya serahkan kepada Pak Marwan Batubara. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kegiatan atau aksi kita insya Allah hari Minggu yang akan datang itu tak lepas dari ungkapan rasa prihatin sekaligus tuntutan atas apa? Atas penyelenggaraan negara selama Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bertepatan dengan Hari Konstitusi. Jadi penyelenggaraan negara yang harusnya tunduk patuh terhadap amanat konstitusi, selama presiden kita ini, kita ya, mudah-mudahan semuanya menganggap beliau itu presiden kita, karena ada juga yang tidak gitu. Tapi intinya bahwa beliau memimpin tidak patuh terhadap amanat konstitusi. Sebagian itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah karena itu dengan peringatan Hari Konstitusi, kita ingin agar ada 2 hal penting bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pertama, bahwa penyimpangan banyak terjadi, tapi banyak juga kajian dan rasa atau tuntutan dari sejumlah tokoh dan teman-teman yang selama ini berjuang untuk konstitusi yang berlaku sekarang ini dikembalikan kepada konstitusi awal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi ada tuntutan ke sana. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa konstitusi yang menjadi dasar pemerintahan Jokowi itu memerintah sekarang ini sudah sangat banyak diselewengkan atau dikhianati oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu tuntutan kedua adalah seperti juga sudah setahun yang lalu lebih ya dituntut oleh petisi 100 agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan. Jadi 2 hal penting, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kemudian segera makzulkan atau lengserkan Presiden Joko Widodo. Terserah bahwa waktunya mungkin tinggal tidak sampai 2 bulan, sebulan 2 minggu mungkin, tapi ya sebulan 10 hari
Artinya bahwa karena pelanggaran ini sudah sedemikian parah, ya, dan kalau kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar di sana itu ada prinsip-prinsip moral yang dipegang, yaitu Pancasila. Ini sudah dikangkangi oleh presiden kita ini begitu. Terakhir misalnya partai-partai itu disandra untuk bisa dikuasai. Misalnya Golkar sudah mengalami, dan PKB sedang juga berlangsung ini proses untuk bagaimana ini bisa dikuasai oleh orang-orang yang memang bagian dari Presiden Joko Widodo. Dan ini kembali kepada masalah moral. Kalau moral sudah tidak ada rasa malu, maka segala langkah kebijakan tindakannya itu tidak tidak mengikuti prinsip-prinsip moral dan sekaligus mengangkangi konstitusi. Karena itu tuntutan kedua ini sangat-sangat penting meskipun waktunya tinggal 40 hari. Oleh sebab itu aksi kita nanti diharapkan kalau jumlah pesertanya akan sangat-sangat banyak, saya kira upaya atau niat kita untuk melengsarkan presiden tadi insya Allah bisa terwujud. Nah, karena itu pada kesempatan ini kami dari FPDR menghimbau kita semua rakyat Indonesia, mari bersama-sama untuk hadir pada acara aksi yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus pukul 10 pagi di depan gerbang gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan Batubara, Presidium dari FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat. Selanjutnya saya minta yang mewakili GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, Pelaksana Presidiumnya Dr. Paulus Yanwar. Terima kasih Pak Din dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan juga teman-teman pers. Jadi kami mengadakan aksi itu rasanya karena keprihatinan terhadap penyelewengan terhadap konstitusi, penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Padahal kalau kita lihat konstitusi, terutama pada mukadimah, pada pembukaan UUD 45, itu adalah merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau itu dan merupakan satu kesatuan, pembukaan dan batang tubuh sebagai suatu pengejawantahan proklamasi dan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga kalau terjadi penyelewengan berarti kehidupan kita berbangsa dan bernegara sudah dibahayakan. Dan kalau kita lihat bahwa kemerdekaan itu mengandung makna kedaulatan rakyat. Dan kalau kita lihat bahwa kedaulatan rakyat itu semakin hari semakin digerogoti. Jadi kami dari GPKR antara lain aksi-aksi yang belum lama ini kami lakukan, antara lain kita menggugat terhadap pemilu yang dijalankan dengan curang, karena itu merupakan bukan hanya pelanggaran tapi perampasan terhadap kedaulatan rakyat. Lalu juga kami melihat bahwa konstitusi mengamanatkan negara berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Kan tetapi fenomena yang akhir-akhir ini semakin hari semakin marak, bahwa kekuasaan ternyata yang lebih dominan daripada hukum, bahkan hukum dikendalikan oleh kekuasaan dan hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan tujuannya celakanya lagi menjauh dari cita-cita kedaulatan rakyat maupun cita-cita kesejahteraan rakyat. Nah, inilah merupakan penyelewengan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kami menuntut
agar dihentikan penyelewengan-penyelewengan terhadap konstitusi dan ditegakkannya hakikat asli, artinya cita-cita asli konstitusi, cita-cita asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan, yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi ini adalah merupakan apa yang kami coba tuntut dan kami perjuangkan. Kalau tadi dikatakan apakah dalam jangka pendek, kami harap segera bisa terwujud, akan tapi kalaupun kami melihat bahwa masih panjang perjuangan, kami juga sanggup untuk menjalani perjuangan dalam jangka yang panjang sehingga tercapailah cita-cita bagaimana ini merupakan juga cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita kita mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus Januar dari GPKR, dan selanjutnya mewakili Presidium G45 Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada Pak Edwin Sukawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pimpinan Presidium 3 organisasi ya yang ada sekarang. Jadi yang menjadi concern kita adalah kita akan memperingati Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus 2024, di mana kita menganggap Hari Konstitusi itu mulai ini kalau nggak salah baru tahun 2000 berapa ya, 19 kalau salah ya, menjadi Hari Konstitusi. Sebelumnya belum ada, jadi ada kepresnya, yaitu adalah mengambil sidang BPUPKI yang terakhir setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi itu yang dipakai, itu yang pertama. Jadi kita memperingati itu, khusus dari G45 memperingati adalah hari dicanangkannya konstitusi kesepakatan BPUPKI yang menjadi bagian dari dokumen negara. Itu menjadi pegangan kita. Kita tahu perbedaan pendapat 1 Juni, 22 Juni, bahkan 31 Mei kemudian diselesaikan dengan 18 Agustus dengan waktu yang sangat singkat sekali. Itu yang harus kita peringati. Ini pengorbanan dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Tadi sampaikan Pak Paulus mengenai cita-cita kemerdekaan. Nah, G45 sangat concern mengenai cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu adalah nomor 1 esensinya, melepas dari penjajahan. Penjajahan yang membuat kita sengsara, bangsa Indonesia ditindas, diperas, dijajah ratusan tahun oleh kekuatan imperialisme, kolonialisme. Yang kalau Bung Karno mengatakan, yang namanya kolonialisme itu adalah anak kandung daripada kapitalisme. Jadi lawan kita siapa? Imperialisme, kolonialisme, dan yang nomor 1 kapitalisme. Jadi itulah cita-cita kemerdekaan kita yang harus kita pertahankan sampai saat kita merdeka atau kita mau dijajah kembali. Nah, itu prinsip dasar yang disepakati seluruh the founding fathers maupun kelompok-kelompok etno-nasionalis. Ya, dulu ada yang Ambon, yang Java, yang Batak segala macam, itu sebenarnya etno-nasionalis. Kita heterogen. Akhirnya menjadi satu. Jadi luar biasa sekali kesepakatan mengenai cita-cita proklamasi. Berjalan dengan timbul tenggelamnya Indonesia, Bung Karno dan founding father ingin menciptakan satu nation yang character building bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Berhasil atau tidak kita bisa lihat hasilnya sekarang. Jadi oleh karena itu ini jadi konsep kepada G45 dan teman-teman yang lain untuk memperingati yang pertama. Nah, pada hakikatnya kita melihat seperti apa cita-cita masih relevan apa tidak? Seperti Pak Marwan tadi, ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 kali. Itu udah mulai enteng semua. Tapi kita tidak masuk ke situ dalam konteks karena sama-sama konstitusi. Suka atau tidak suka, itu disetujui
secara formal oleh yang namanya rakyat, wakil-wakil rakyat, bukan rakyat keseluruhan. Karena berapa kali undang-undang dasar kita dirubah-rubah, 27 Desember juga elitis, yaitu undang-undang RIS. Undang-undang 50 juga elitis. Nah, mungkin yang agak merakyat pada saat 5 Juli 59, karena gerakan massa. Kembali ke Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Karena tidak berhasilnya kita mengambil kesimpulan dasar pakai Pancasila atau Pancasila plus 7 kata. Ini clear nih. Sampai Pak Harto rontok, bolehlah ada permainan untuk mengamandemen 4 kali. Ya kan? Jadilah 10 Agustus 2002 undang-undang baru, yaitu undang-undang dasar konstitusi undang-undang dasar yang namanya Undang-Undang 2002, tetapi menjiplak soal Undang-Undang dasar 45. Nah, ini penyelewengan terjadi di situ. Itu urusan lain. Kita bicara konteksnya ini untuk ketiga organisasi ini adalah menuntut cita-cita kemerdekaan kita untuk dilanjutkan. Nah, kita lihat kacamata sekarang. Berbagai presiden kita lihat bagaimana Bung Karno, bagaimana Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur maupun ini. Nah, kalau kita melihat dengan tolak ukur yang saya sampaikan tadi, cita-cita kemerdekaan, ini Jokowi di posisi mana nih? Posisi sama sama kita cita-cita kemerdekaan atau tidak? Ternyata sangat gamblang saya tidak. Kenapa? Dia mengikuti musuhnya cita-cita proklamasi apa? Kapitalisme. Ya kan? Dia membuat kolonial baru di IKN, dia buat kolonial Rempang dan lain sebagainya. PIK 2, PIK mana segala macam. Jadi oleh karena itu, ini pengkhianat. Oleh karena itulah ini yang dituntut harus diselesaikan masalah ini. Karena yang dilakukan Jokowi adalah pengkhianatan kepada konstitusi negara, pengkhianatan terhadap undang-undang dasar. Jadi oleh karena itu ini yang harus diselesaikan. Nah, kalau Anda melihat sekarang ada perampokan Golkar, mau merampok PDI, sekarang PKB ini, PKB yang ketakutan untuk main ini, minta Kapolri jangan ada mau kalah tandingan. Ini akan ditren. Kenapa? Undang-undang dasarnya disikat kok, apalagi kayak gini. Dia melakukan pelanggaran apa? Ciptaker. Dia melakukan pelanggaran itu. Undang-undang IKN dan PP segala macam semua melanggar prinsip. Karena dia apa? Memihak pada kapitalisme. Yang menurut Bung Karno adalah ibu kandung daripada kolonialisme dan imperialisme. Jadi oleh karena itu memperingati Hari Konstitusi sangat penting sekali bagi eksistensi bangsa kita ini. Kalau kita katanya mau merdeka, tidak ada kemerdekaan sama sekali. Yuk lihat saja itu partai-partai politik nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ibarat tuh udah kudis, borok semua udah ada di badannya. Tinggal dikorek-korek diem deh. Dikorek-korek diem. Gak ada yang berdaya. Bayangin golongan karya yang merupakan badan daripada partai negara sama Orde Baru, di mana sana berlindung yang namanya ABRI, birokrat dan Golkar sendiri, tidak berdaya sama sekali. Ya, itu partai negara yang juga salah waktu itu. Ya kan? Sorry Pak Abdin dan Golkar waktu itu. Kita koreksi. Jadi oleh karena itu sekarang kita nggak berdaya. Kenapa? Di belakangnya yang namanya Jokowi ini adalah yang di belakangnya VOC dulu. VOC itu dulu yang di depan, di belakangnya kapitalisme global pada saat itu. Jadi ini sama, posisinya ini adalah sama. Jadi oleh karena itu, itulah peringatan yang kita, teman-teman berjuang seperti Pak Marwan misalnya dengan Pak Marco, ini FDR petisi 100, ini terus-terusan nih. Ya kan? Sekarang PIK 2, itu PIK 2 nya simbol kapitalisme. Rempang simbol kapitalisme. Ya kan? Ini masih ada ratusan lagi problem seperti itu. Yang merupakan monopoli, kartel timah, kartel nikel, kartel minyak goreng, karena segala macam. Kita nggak ada yang paham masalah ini. Ributnya urusan ya penting juga, misalnya urusan kondom dijual bebas, dikasih BP dan jilbab itu penting juga. Tapi ini jauh lebih penting karena kita jajahin nggak pernah selesai, ini barang masih terus. Nah inilah makanya G45 dengan dua organisasi lain yang ini mewakili ratusan ormas, bukannya puluhan lagi. Di G45 aja tokoh-tokoh yang memimpin
puluhan ormas, belum yang di GKPR, belum yang di FDR dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah sangat penting. Dan perbuatan ini hanya satu bagian awal saja. Ini akan kita lanjutkan sampai berhenti kapitalisme menguasai Republik Indonesia ini. Saya pikir itu sementara, Pak Din. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin Sukawati. Dengan nama belakang beliau banyak dari kita tahu. Ayahandanya dulu menteri di era Orde Baru. Walaupun beliau afiliasi politiknya di PDI, belum ada P ya. Jadi tokoh nasionalis yang luar biasa komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Sebelum saya lanjutkan, yang merasa mewakili ormas lembaga agar duduk di depan ya, bukan di barisan wartawan. Ini kawan-kawan wartawan, sebelum tanya jawab, izinkan saya menambah waktu, tapi tidak panjang-panjang ya, 2-3 menit dari masing-masing unsur ya. Sebelum kita buka waktu atau sesi tanya jawab, yang mewakili FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat, Muli. Pak Muli. Ya, silakan. 2-3 menit. Atau siapa? Ini mewakili FPDR dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita merasa bersedih dan merasa tercampakkan pada saat mempunyai suatu rezim yang bukan saja tidak memperdulikan Pancasila UUD 45 perubahan, tetapi yang ini pun kita akan perbaiki kembali yang asli, tidak diperhatikan atau tidak diperdulikan oleh satu rezim yang menyebabkan kita mungkin mempunyai kesempatan untuk sekalian mengembalikan kepada UUD 45 yang asli. Nah, tentu ini merupakan suatu kesalahan semua rakyat yang tidak mengontrol dari awal tentang penyimpangan-penyimpangan, maka mungkin saja kita akan mendapat kesempatan terbaik dengan begitu sangat brutalnya. Kita kemudian sekarang menjadi bersedih karena semua hak rakyat itu terampas. Kemarin kita berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke PIK 2 karena kita tidak berkesempatan ke Rempang, ke Wadas ataupun ke daerah-daerah yang dilakukan penjajahan dengan keji. Maka apabila kita tidak mengambil perjuangan, tidak memberikan satu kejelasan kepada orang-orang yang bersembunyi di baliknya, di balik rezim ini, maka kita tentu akan berubah. Negeri kita ini menjadi runtuh karena kejahatan yang sudah memimpin selama ini, dan dia akan memenangkan. Yaitu tanda-tandanya, misalnya ada beberapa partai yang nampaknya berani-berani terhadap kekuasaan. Kemudian sekarang ada istilah istilah plus gitu ya. Artinya Kim plus. Artinya kontrol itu sudah tidak ada sama sekali. Ya, tinggal yang nampaknya kayak pura-pura berani melawan. Ya, nanti Pak Edwin PDI itu apakah betul-betul menyempurnakan perlawanannya atau tidak. Jadi apabila tidak, maka ke depan negeri kita ini sudah berubah, ya, sudah berubah di tangan mafia. Jadi tidak mungkin ya kekuasaan yang sudah full seperti ini kemudian kita akan melakukan satu korasi perubahan. Tapi kita harus yakin bahwa rakyat yang belum bisa bersuara dengan masih dipimpin oleh para tokoh-tokoh seperti sekarang ini,
ada belum guru-guru besar berbicara, belum purnawirawan yang sekarang ini, misalnya Pak Narko tadi izin tidak hadir, ada pertemuan dengan para purnawirawan juga untuk melakukan perlawanan yang akan bisa dilakukan pada kesempatan sekarang ini. Oleh karenanya, satu-satunya jalan, ya, kita tidak mungkin memohon perbaikan moral ini kepada orang yang tidak bermoral, pada rezim yang bermoral. Itu kita salah sama sekali kalau ngambil posisi memohon. Satu-satunya jalan memang posisi itu harus melakukan perlawanan, dan tentu kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Inilah konsentrasi FPDRI agar kita betul-betul semua menjadi gerakan di front untuk melakukan perubahan ini. Memang gerakan moral itu boleh jadi sudah terlampaui, maka gerakan fisik ya yang memang harus ditambahkan. Lalu kita kemarin saya selalu dikejar-kejar, apakah Indonesia akan mencoba atau bisa berubah seperti kayak di Bangladesh. Wallahu a'lam. Keadaan kita sekarang ini ya itu bisa saja tersakiti lebih daripada Bangladesh. Mungkin ada kesalahan 1, 2, 3 atau 4. Di sana sudah seperti itu. Di Indonesia ini kesalahan itu sudah 10 tahun setiap sekali ya. Maka itu dia bersemangat mempertahankan 2 bulan ini. Itu kita nggak tahu apa yang di dalam otaknya untuk merusak ini. Kalau kita diam, ya disinilah letak perjuangan. Kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang muda-muda, para aktivis, untuk berpikir dalam 2 bulan ini. Karena kalau kita tidak berhasil merubah, berarti rezim yang akan datang pun juga tidak akan melakukan perubahan. Maka tenggelamlah Indonesia. Dan saya sangat berharap pada para senior sekarang ini dengan mengadakan, memperingatkan bahwa kita kemudian kangen pada satu konstitusi yang betul-betul merupakan suatu pemikiran para founding fathers kita. Maka kita harus juga mempunyai suatu hasil, mempunyai suatu karya, yaitu untuk mengembalikan kepada konstitusi kita yang baik. Saya kira mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mursalin dari FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat. Saya minta secara singkat 2-3 menit mewakili G45 Suara Perempuan, Dr. Tifauzia Yasuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat fakta-fakta sampai dengan hari ini, memang tampaklah bahwa selama 10 tahun secara sistematis, di luar dugaan dari kita semua rakyat Indonesia yang sangat mencintai negara ini, terjadi perampokan terhadap negara ini yang setelah kita melihat kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, ternyata itu adalah sebuah rencana yang sungguh-sungguh matang. Terlebih ketika kita pada tahun 2019 diumumkannya pemindahan ibu kota secara tiba-tiba, secara mendadak, tanpa ada jajak pendapat kepada rakyat sebagai pemilik negara ini. Tampaklah di situ bahwa rencana-rencana busuk sudah direalisasikan. Dan sebetulnya hari ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dengan semua kekuatan, hampir lebih dari 2/3 kekuatan yang ada di negara ini sudah berhasil dikuasai. Tinggal sisa-sisa orang-orang, pihak-pihak yang masih berjuang sampai titik darah penghabisan, termasuk dari kita semua yang hadir di sini mewakili segenap komponen bangsa yang masih ingin berjuang mempertahankan negara ini. Kita tidak pernah merasa sia-sia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, di penghujung perjuangan ini insya Allah tetap akan membawa kebaikan bagi negara kita. Karena saya yakin, kami yakin bahwa
pada suatu ketika mungkin negara ini ada pada titik nadir, perampokan sudah terjadi. Kita juga sudah melihat bahwa negara ini sepanjang ujung barat sampai ujung timur sudah di-kafling, sudah direncanakan untuk menjadi negara-negara kecil dengan penguasaannya masing-masing. Sudah kita lihat dengan kasat mata. Bukan hanya sekedar bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan dasar negara kita Pancasila sudah dikangkangi, sudah dikhianati, tetapi negara ini pun secara faktual sudah direncanakan untuk dihabisi. Karena itu perjuangan kita ini bukan hanya untuk kita. Perjuangan ini harus terus kita lanjutkan untuk anak cucu kita, generasi penerus kita. Mereka harus tetap memiliki Indonesia. Mereka harus tetap memiliki Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Karena rakyat menghendaki itu. Kami sudah berjalan bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah tidak ada satupun rakyat yang menghendaki negara ini hancur. Karena itu kalau kita melihat rencana-rencana yang sudah dijalankan, berarti bukan rakyat yang menghendaki semua itu. Bukan rakyat yang menghendaki negara ini hancur. Bukan rakyat yang menghendaki negara ini dengan begitu mudahnya dikuasai oleh segerombolan penjahat yang saat ini menguasai negara ini. Tetapi rakyat, kita percaya, rakyat sejati yang memiliki negara ini tidak akan tinggal diam. Mungkin kekuatan kita saat ini hanya sedikit, tetapi yakinlah kita semua bahwa negara ini memang diamanahkan, diwasiatkan untuk kita. Untuk seterusnya kita akan jaga, kita akan perjuangkan agar pada suatu ketika nanti negara ini akan bangkit kembali dengan lebih maju lagi, dengan lebih jaya lagi demi rakyat Indonesia seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Fauzia Tiasuma, seorang dokter yang sangat kritis, bergabung sebagai presidium dari G45. Ini ada dua terakhir yang mewakili GPKR, Pak Sayuti Asyatri, dan terakhir sekali nanti saya minta Mas Adian Adriatus, ini tokoh Buddha yang ikut di G45, ikut juga di GPKR. Pak, mohon singkat 2-3 menit. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat. Jadi saya kira sudah disampaikan pokok-pokoknya oleh para tokoh. Lanjutkan sedikit bahwa kalau saya pernah katakan mungkin dianggap bergurau bahwa rejim sekarang itu mungkin kurang jahat. Kurang jahat. Karena yang kita alami adalah sosialisasi kejahatan. Kalau pemberontakan dari awal mungkin hanya sifatnya partikular atau provinsial. Kalau sekarang kan semakin lama semakin kesadaran tentang hak dan batil itu kan semakin nampak. Jadi sosialisasinya semakin bagus. Nah, tinggal 2 bulan sebenarnya orang harus bertindak. Saya kira kejahatan-kejahatan yang terakhir 2 bulan ini hanya karena kurang pengetahuan aja tentang kejahatan. Mestinya kalau jahat benar secara struktural, ini dilakukan 5 atau 10 tahun sebelumnya. Tapi kalau 2 bulan sebelum perubahan baru dilakukan kejahatan-kejahatan ini, saya kira tidak serius kejahatan. Karena mereka ini kurang paham bahwa perubahan apapun yang dilakukan di masa transisi ini dengan gampang dianulir oleh pemerintahan berikutnya. Kita memang, saya kebetulan dalam masyarakat pembuat undang-undang, jadi saya menyadari bahwa ada kelemahan memang kita dalam pembuatan undang-undang.
kita tidak antisipasi sebelumnya bahwa akan muncul jenis kejahatan yang sangat jahat seperti ini. Ini karena kelemahan kita antisipasi. Jadi kita belum antisipasi sebelumnya karena dalam tradisi hidup berbangsa bernegara kita sebelumnya itu ada namanya fatsun politik. Jadi kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh pemimpin kemudian ada teguran itu langsung, hatta zamannya Pak Harto itu sangat terkenal. Itu langsung tiba informasinya di sistem kepemimpinan dan ada refleksi, kemudian kalau misalnya salah dikoreksi. Itu namanya fatsun politik. Ada etika adab dalam kepemimpinan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini sudah sangat brutal. Jadi kalau dalam bahasa statistik itu mungkin satu proyeksi yang sifatnya linear. Jadi apa di depan itu dilabrak aja. Tidak ada lagi sifat kepemimpinan yang reflektif, yang mawas diri, yang berjaga-jaga, yang etik, itu nggak ada. Yang ada adalah satu cara bertindak, apa saya di depan ditabrak, gitu. Ditabrak. Kalau terhadap akhir-akhir ini misalnya ada parpol yang terkena terjangan atau kekejaman oleh partai tertentu. Menurut saya juga kadang tidak ada tradisi partai yang otentik. Karena partai-partai yang ada juga harus mewakili bahwa mereka memang sangat rawan untuk dipatuk gitu. Jadi sebenarnya mereka lah yang mempersiapkan diri mereka untuk dipatuk. Saya kira demikian. Tapi kalau bahwa Indonesia hancur sama sekali, saya kira enggak. Karena dunia juga tidak ingin ada perang dunia ketiga, tidak ingin ada hancur-hancuran sama sekali. Masih ada lah semangat masuk akal. Jadi kita hanya dihadapkan pada masa transisi yang sebenarnya tidak usah terlalu berharap ada perubahan-perubahan yang penting. Karena nanti saya sudah pelantikan ini baru penentuannya. Jadi kalau kejahatan ya biarin aja, itu hanya simptomatik aja, tidak struktural. Kalau juga nanti bisa dibatalkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud beliau Habib Sayuti Asyatri, rejim ini tidak terlalu sangat jahat, sudah sangat jahat, tapi tidak terlalu sangat jahat, karena kejahatan yang dilakukan di ujung oleh seseorang, oleh sebuah rejim. Kalau kejahatan demi kejahatan di ujung menumpuk, sudah politik dinasti, tambah lagi menyiapkan partai-partai politik yang kemudian dijarah dan dirampoknya itu pertanda dalam bahasa agama Islam su'ul khotimah, tidak husnul khotimah. Itu sebenarnya puncak dari kejahatan tadi. Ini terakhir izinkan saya mengundang Mas Adian Adriatus, tokoh agama Buddha. Beliau bergabung di G45 juga di GPKR ya. Ya, Pak Desi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bertemunya dan berkumpulnya presidium dari 3 gerakan moral dan juga gerakan menjaga konstitusi dalam rangka menyambut Hari Konstitusi ini adalah sangat penting dimaknai bahwa hal ini adalah panggilan moralitas yang sudah paling mendasar, di mana kita melihat dari waktu ke waktu konstitusi kita diinjak-injak, diperkosa, diperdaya oleh kepentingan-kepentingan politik yang sudah sangat bias, bahkan menjurus ke kejahatan politik, baik nyata ataupun serbu, di mana kita lihat sendi-sendi perpolitikan di Indonesia. Bila sedemikian sistematis dapat dilemahkan dan diperdaya, maka niscaya kenegaraan dan kebangsaan kita akan juga rapuh. Oleh karena itu,
gerakan di hari konstitusi nanti, kita akan sungguh-sungguh memaknainya kepada wakil-wakil di DPR dan MPR bahwa ini bukan sekedar teriakan suara kita, keluh kesah kita, tidak. Moralitas kita sudah tersayat, hati nurani kita sebagai anak bangsa sudah mulai berdarah-darah melihat perilaku cara seorang pemimpin menguasai negara ini dengan tidak sangat beretika. Tidak ada dasar moralitas apapun yang dapat dijadikan acuan atas perilakunya. Ada 2 tulisan saya di media Airmore dan juga terkait dengan partai yang dikooptasi secara brutal seperti ini. Kita harus bicara terang-terangan saja, tidak usah berhalus kata kalau perlu, bahwa kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh seorang kepala negara yang harusnya menjadi cermin negaranya telah rusak dengan semena-mena. Dan terakhir, saya menjadi heran mengapa dia bisa mengatakan itu istana bau kolonial. Kalau istana bau kolonial, bangsa kita dijajah 350 tahun, apa mesti bau kolonial? Kolonialisme yang dia bangun sendiri atas kehidupan perpolitikan di Indonesia ini, dia sendiri kolonial, mental kolonial, jadi dia bau kolonial. Mana ada bau kolonial di istana kita? Berapa presiden merayakan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan puluhan tahun, 78 tahun, dan sekarang mau dipindahkan. Saya bukan tidak setuju, tetapi jangan hina istana negara kita, jangan hina istana merdeka kita dengan mengatakan bau kolonial. Justru kita sudah menang dan merdeka, sudah berhasil membuat kita sukses menguasai negara kita, istana kita penuh, tidak ada cacat celahnya. Kita hormati bendera merah putih kita di sana, di halaman istana kita. Mengapa harus bawa kolonial? Ini sangat menghina kita sendiri. Saya menyesali memiliki pemimpin seperti ini. Untung saya tidak pernah pilih, walaupun Bapak jadi gubernur. Sekali itu Terima kasih ahli Amdal. Kalau tadi ada kata menyesal, ini memberikan gambaran dulu ikut memilih. Tidak ikut memilih. Mbak Ida, coba sekali lagi kayak pengumuman, ikutilah aksi berdiri. Aksi bersama sebut 3 organisasi pada jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh teman-teman, seluruh tokoh, aktivis, dan semua ormas, ikuti aksi kami pada tanggal 18 Agustus 2024 jam 10.00 di halaman gedung MPR, DPR, dan DPD. Kita harus tetap bergerak, kita tetap harus berjuang. Jangan biarkan negeri ini hancur dan berpindah tangan kepada penjajah. Lawan. Kita adalah negeri yang berdaulat. Ambil kembali kedaulatan rakyat, tegakkan kembali kedaulatan rakyat, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. 18 Agustus 1945. Ingat, 18 Agustus 2024 jam 10.00. Jangan biarkan kami berjuang sendiri, karena kami tidak sedang memperbaiki nasib kami, tapi memperbaiki dan mencoba merubah nasib kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang yang mewakili ormas dan lembaga yang hadir di belakang saya, dari paling belakang ya, berdiri, sebut nama dan sebut organisasi maupun lembaganya. Paling belakang dulu, berdiri, singkat, nggak usah salam. Nama ini dari mana? Berdiri. Assalamualaikum. Nggak usah salam, nama terus gitu. Saya Ita Pakpahan dari Konfederasi Perempuan Pejuang Indonesia. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Zahra dari Muslimat Al-Wasliyah. Ya, nama langsung, nggak usah salam, biar tepat. Desi Harulita dari KOPI, Konsolidasi Perempuan Pejuang Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia.
Yang ini dilewatkan, ini asisten saya. Rita Subadio dari Presidium Gerakan Indonesia Beradab dan Ketua Aliansi Cinta Keluarga Indonesia Indonesia. Gerakan Indonesia Beradab, Rita. Saya Umi Salipah dari utusan PP Muslimat Al-Wasliyah. Saya Suratmi dari PP Muslimah Al-Wasliyah. Saya Yakub Kudori dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara. Gerakan Bela Negara. Saya Ego Heri dari Tapak Suci. Tapak Suci, Putra Muhammadiyah. Terus belakang. Saya Mulyadi Saleh dari Primomi Bersatu Indonesia. Oke. Dan masih banyak organisasi dan lembaga yang mendukung aksi kita ini, maupun yang berafiliasi dengan aliansi-aliansi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sebelum tanya jawab kepada yang ada di depan ini, ya, kalau saya teriakan daulat rakyat, jawab dengan kepala-kepala, tegakkan. Daulat rakyat, tegakkan. Tapak Suci, Putra Muhammadiyah. Terus belakang. Saya Mulyadi Saleh dari Primomi Bersatu Indonesia. Oke. Dan masih banyak organisasi dan lembaga yang mendukung aksi kita ini, maupun yang berafiliasi dengan aliansi-aliansi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sebelum tanya jawab kepada yang ada di depan ini, ya, kalau saya teriakan daulat rakyat, jawab dengan kepala-kepala, tegakkan. Daulat rakyat, tegakkan. Kalau saya ungkapkan Undang-Undang Dasar 1945, terapkan. Undang-Undang Dasar 1945, terapkan. Nah, terakhir, pelanggar dan pengkhianat daulat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabnya? Tangkap. Bukan. TSJ, tangkap, seret, jeblos. Bukan TSM. TSA. Tangkap, seret, adili. Enggak, seret itu maksudnya adili. Seret ke meja hijau itu hanya adili, enggak usah banyak. TSM ada TSJ. Apa TSG? TSG aja. G itu mah. Tangkap, seret, gantung. Udah J, jeblos saja. Udah ya. Pelanggar dan pengkhianat Undang-Undang Daulat Rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. TSJ, tangkap, seret, jeblos. Ada kan ya? Nggak usah jeblos saja. Ya, tolong siapkan kamera. Ini udah. Ya. Oh, sudah. Udah. Enggak apa nanti dibakar untuk Siap-siap ya. Daulat rakyat, tegakkan. Undang-Undang Dasar 1945, terapkan. Terhadap pengelanggar dan pengkhianat daulat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. TSJ, tangkap, jeblos. Iya. Oke, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popole TV. Saya hanya singkat aja. Apakah dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli 18 Agustus 1945, dengan sendirinya semua presiden dari era reformasi itu batal, termasuk si Joko, dan apakah nanti juga Prabowo gagal dilantik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kawan-kawan presidium, tadi pikiran saya pribadi tidak perlu berlaku surut, tapi diberlakukan sejak disepakati kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk yang akan datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fusilatnews.com. Dari mana? Fusilatnews.com. News.com. Fusilat. Fusilat ya.
pertanyaan adalah apa sebab apa sebab tanggal 18 November hari konstitusi dan 18 Agustus dan apa yang melatar belakanginya. Pertanyaan kedua adalah kalau tadi dari Pak Buddha maksudnya Adrian nggak usah ramah etika lagi gitu, berarti gimana manajemen revolusinya gitu. Terima kasih. Tolong Pak Edwin jelaskan kenapa 18 Agustus katanya. Ya, 18 Agustus itu merupakan hari disepakatinya Undang-Undang Dasar 45 menjadi konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu merupakan satu proses yang cepat, lanjutan PPKI namanya itu, dan kemudian berubahnya Pancasilanya itu berubah. Yang tadinya disepakati seharusnya dengan 7 kata Piagam Jakarta dirubah dalam waktu singkat, cuma berapa jam dalam rapat itu, karena ada permintaan dari Laksamana Maeda, penguasa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang di Indonesia pada saat itu, bahwa kalau sampai itu diumumkan akan ada pemberotan dari Indonesia Timur, tidak ingin bergabung. Dan dibuktikan oleh Maeda ini, waktu katanya, dan ini masih pertanyaan yang belum bisa ahli sejarah buktikan. Pada saat tanggal 17 Agustus 45 di Pegangsaan, nggak ada orang Kristen kan di situ, nggak ada orang non-Islam yang datangnya tokoh-tokoh maksudnya, tidak ada sama sekali. Itu tujuan protes itu. Jadi oleh karena itu 18 Agustus adalah kesepakatan singkat musyawarah mufakat dari founding father kita untuk menjadikan tanggal 18 7 kata itu dihilangkan, ya kan? Dan itulah menjadi hari konstitusi Indonesia. Itu baru tahun 2019 atau 2018 itu berapa, ya kan? Itu yang menjadi. Yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua? Oh, ini dia untuk Pak Adit. Adit. Solusinya Pak ya. Jadi begini ya Pak, saya yakin insya Allah ketika presidium ini pergerakan ini juga akan melakukan gerakannya dengan secara konstitusi. Jadi pada tanggal 18 Agustus itu kita harapkan kita ada pernyataan resmi konstitusi, dan salah satu butirnya saya harapkan juga berisi tentang meminta segera Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo untuk segera diminta mundur secara terhormat dan baik-baik, walaupun belum tiba saatnya. Saya kira itu salah satu dasar solusi yang bisa saya usulkan, dan selanjutnya kita benahi negara ini bersama-sama. Saya yakin masih banyak pemimpin yang baik. Terima kasih. Oke, ada lagi. Ini Pak, mau solusi tadi Pak Edwin mengatakan berlakunya tanggal 18 setelah pergantian sila 1 Pak ya. Pertama. Apakah berarti sebelum tanggal 18 itu berlaku syariat Islam? Gitu? Iya, yang disepakati oleh BPUPK. Katanya nggak ada I-nya ya? Nggak jadi. Belum. Bukan, BPUPK. Iya, belum ada. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang bersidang sejak bulan Mei, mendengarkan pidato-pidato, dan akhirnya dibentuk tim perumus, tim 9, Bung Karno, Bung Hatta. Dari kalangan Islam ada Kiai Haji Wahid Hashim dan Profesor Dr. Kahan Mudakir dari NU dan dari Muhammadiyah. Kalangan nasionalis juga ada. Tim 9 ini memutuskan pada 22 Juli 1945 sebelum kemerdekaan bahwa dasar negara kita adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan seperti Pancasila sekarang, kecuali sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu kemerdekaan berapat lagi BPUPK, itu bukan PPKI ya, masih BPUPK.
udah menjelang sudah berubah jadi PPK, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Sebelum rapat mereka yang sempat ditunda pada 18 Agustus 1945 itu dari jam pagi, kalau nggak salah ditunda 2 jam karena ada lobby-lobby terkait keberatan sebagian terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta dengan adanya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, maka disepakati dalam sejarah Ketua Muhammadiyah waktu itu Ki Bagus Hadikusumo yang mengusulkan lewat Bung Hatta berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 18 Agustus inilah disepakati oleh para pendiri bangsa, the founders of this nation, the founding fathers, the founding mothers, banyak perempuan juga di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila di dalamnya, khususnya di pembukaan, maka itulah yang dianggap sebagai hari konstitusi. Alhamdulillah MPR, DPR atau pemerintah itu menetapkan hari konstitusi. Pemerintah DPR sama pemerintah. DPR dan pemerintah. 18 Agustus 1945 adalah hari konstitusi. Maka itu hari nasional. Nah, kita akan memperingati hari konstitusi itu 18 Agustus jam 10 di depan Gedung Rakyat MPR RI, DPR RI, DPD RI pada pukul 10. Mohon sekali kawan-kawan ralat karena sempat beredar flyer pukul 2 ya. Tolong diubah flyernya. Jangan nanti datang jam 2 sudah nggak ada orang. Memang kami menyadari pada hari itu nanti sebagian pejabat pemerintah mungkin belum berada di Jakarta, entah berada di mana ya. Khususnya pimpinan MPR, DPR dan DPD besar kemungkinan masih berada di luar kota, di luar ibu kota Jakarta. Maka tetap kita semua ya, elemen bangsa tolong disiarkan. Nah, saudara-saudara, 3 organisasi yang lebih bersifat aliansi, FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat, itu berhimpit dengan GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, juga berhimpit dengan G45, Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dalam kurung hasil permufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum. Ya, ini perlu dengan adendum. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bisa seumur hidup. Dengan adendum tentang masa jabatan Presiden maksimal 2 kali atau 2 periode. Silakan masuk, Mbak. Ya. Nah, saudara-saudara, ya, isinya sebagaimana yel tadi itu. Ayo ke depan. Ya. Tegakkan daulat rakyat, karena daulat rakyat, people sovereignty inilah yang sesungguhnya adalah nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ini, selama ini runtuh dan diruntuhkan oleh rejim yang berkuasa. Dipanjang penjelasannya. Karena runtuh dan diruntuhkan, maka rakyat harus bangkit, berdaulat dan menegakkan kedaulatannya. Ini berhimpit dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum berhimpit. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli itu, bukan yang diberlakukan sekarang, adalah Undang-Undang Dasar 2002 yang berbunyi apa? Redaksi persisnya, negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan
berdasarkan konstitusi. Ini Undang-Undang Dasar 2002. Nggak ada kedaulatan rakyat di situ. Sementara di Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan berbangsa diselenggarakan oleh rakyat dengan kedaulatan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah lambang dari permusyawaratan rakyat di MPR itu. Itulah Undang-Undang Dasar 1945 asli. Maka tegakkan kedaulatan rakyat, terapkan konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar 1945, hasil permufakatan para pendiri bangsa 18 Agustus. Ini biar jangan salah, bukan Undang-Undang Dasar yang kembali Bung Karno, walaupun kita setuju Dekret 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dijuai oleh Piagam Jakarta, itu komprominya, bukan yang lain, tapi yang disepakati pada 18 Agustus. Dan oleh karena itu belum selesai. Kepada mereka, siapa rejim yang berkuasa yang melanggar, yang mengkhianati daulat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945, patut belum selesai urusan. Itulah TSJ tadi itu. Mau pakai adili, DAJ. Kan seret udah adil. Seret? Nah, makanya mau pakai seret tuh pakai adili. Nah, seret. Tangkap, seret, jeblos. Kalau adili terlalu sopan. Apalagi kalau MK-nya atau MA-nya. Juga ya, TSJ. Nah, itu nanti yel-yelnya. Coba ulang sekali lagi. Wahai rakyat yang merdeka, di belakang saya, di samping saya, daulat rakyat tegakkan. Kurang keras, tegakkan gitu. Daulat rakyat tegakkan. Undang-Undang Dasar 1945 tegakkan. Pelanggar dan pengkhianat daulat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945 TSJ. Saya nggak ngomong, yang ngomong di samping saya. Mungkin cukup ya, kalau ada lagi pertanyaan. Cukup. Itu Pak Di, saya dapat undangan dari apa? Udah. Petisi 100. Saya belum tahu apa. Petisi 100 ini dari yang terakhir tadi, petisi 100. Daulat rakyat. Tegakkan, itu isu GPKR. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 terapkan, itu isu G45. Pelanggar dan pengkhianat daulat rakyat dan konstitusi, yaitu isu FPDR. Itu nanti tuntutan kita akan dirumuskan dan akan dibacakan. Mohon sekali kawan-kawan pers, tolong viralkan agar rakyat banyak ikut terlibat, dan secara khusus mendahului konferensi pers jam 3:30 setelah ini sebagai presidium ARI BP bersama Pak Adian juga. Kita berharap peserta aksi bebaskan Palestina, nyahkan penjajahan dari muka bumi, itu klausul dari Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan ya. Mewujudkan perdamaian abadi dan bukan mengenyahkan, menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Israel adalah penjajah, maka ARI BP juga menyuarakan dan memperingati hari konstitusi 18 Agustus seperti ini. Kalau mereka berakhir jam 10, masih Car Free Day ya, nggak apa-apa. Jalan semua ke arah Semanggi, belok kanan ke arah ini, berkumpul jam 10. Ini disiapkan oleh tim pelaksana ya, dan tadi sudah diumumkan. Saya kira cukup. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara semua dan kepada para elemen organisasi dan lembaga masyarakat. Tolong kerahkan masanya beramai-ramai. Ini banyak yang belum bisa hadir sekarang ini. Banyak yang sudah punya komitmen untuk mendukung. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
One Kawan TV 1.